Hai, kali ini kita lagi ada di Supratan yang ada di Jalan Benda nomor 14H. Nah, buat kamu yang lagi cari furniture untuk keperluan rumah, atau kantor, atau cafe, bisa datengin aja langsung store-nya di Jalan Benda ya. Or bisa juga kunjungin Instagramnya di Hisupratan dan The Stura Store. Hello, welcome to podcast Dimana Aja, only at Alinear YouTube channel. Bersama saya, Rachel Kando, dan tamu spesial kita kali ini adalah Angel Tanzil. Halo Kak Angel, apa kabar? Gimana? Kemarin sibuk banget ya beberapa waktu lalu aku calling ke Angel lagi di Solo, lagi ada acara Lokan Lantas, sudah winner. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ini juga ya. Iya, boleh. Jadi kayak Angel ini tuh kan kurator dan founder dari Dialogui Kemang Art Space. Iya. Bener kan Iya, Dialogui Art Space Kemang. Oke. Iya. Nah, boleh nggak sih aku kan sempat baca-baca juga di sekilas. Kayak Angel dulu kan memang tertarik sama yang namanya tuh budaya. Terus udah gitu sejarah gitu. Terus dari kecil tuh senang mengunjungi museum. Terus udah gitu kuliah background hukum Unpar ya. Itu gimana ceritanya dari background yang berbeda terus terjun ke dunia kurator? Boleh diceritain nggak? Iya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kita bisa berbagi cerita di balik podcast kali ini. Kalau menurut aku, kenapa aku bisa terjun ke situ? Terus terang itu terjadi secara otodidak karena kebetulan kita memiliki art space Dialogui dan setiap bulan waktu itu kita selalu bikin sesuatu yang berbeda. Lalu karena suami saya kebetulan dia punya background graphic design, jadi lebih bicara mengenai desain, lebih banyak bicara desain dan seni. Lalu saya bilang boleh nggak sekali-sekali kita bikin sesuatu yang kadang-kadang kita pernah tahu tapi kita tidak tahu. Yang saya tahu di generasi saya tentunya berbeda dengan generasi selanjutnya seperti generasi Rachel, generasi anak saya atau generasi teman-teman saya. Dan saya rasa seringkali karena di negara ini kurangnya pelajaran sejarah yang seolah-olah terputus, saya bilang kenapa kita nggak lihat sesuatu yang berhubungan dengan sejarah dan budaya yang bisa kita ceritakan gitu, dibuat dengan yang simple dan tidak berat buat generasi selanjutnya lebih paham. Karena untuk memahami sebuah cerita itu butuh waktu yang nggak sebentar. Ya, kurang lebih seperti itu sih awal-awalnya kenapa bisa menjadi kurator di bidang tersebut. Jadi memang otodidak ya? Iya betul, otodidak. Oke, terus dan gitu dari situ berangkatlah mungkin ke Angel juga kan akhirnya kan mendirikan Dialogui. Terus udah gitu itu, nah kalau Dialogui kan pasti kan punya ceritanya juga tersendiri. Itu kenapa sih namanya Dialogui kok bisa tercetus dengan nama itu? Terus itu tuh cikal bakalnya itu tujuannya apa sih mendirikan Dialogui? Balik lagi kita sepasang suami istri yang selalu berdialog. Lalu suami tanya, waktu itu dia mau bikin art space, kira-kira namanya apa ya? Saya suka sekali dengan bagaimana orang Eropa itu dalam membahas sesuatu itu dialognya panjang banget, kalau cerita tuh panjang banget dan detail, padahal hanya hal yang kecil, tapi teman-temannya satu sama lain bisa berdialog. Lalu pada saat yang bersamaan suami saya sedang mengetik berdialog atau dialog. Terus saya bilang, tapi dialognya pakai bahasa Prancis ya, dialog gitu. Dialog en français c'est dialog. Lalu suami saya bilang, ntar dulu nih, kita kan di Kemang, kita pakai bahasa, bisa jadi nih seperti Dialogui. Karena kita tinggal di Kemang, otomatis kita pakai bahasa Betawi, jadi Dialogui yang bisa juga disebut dengan dialog. Dan memang kita punya pemikiran bahwa our space atau tempat kita adalah sebuah tempat yang rajin berdialog, menyajikan berbagai hal yang bisa menjadi sebuah wacana yang berkelanjutan. Dalam arti dialognya berkelanjutan, bukan cuma satu kali dua kali, tapi terus berkelanjutan. Itu harapannya kita sih. Lucu juga itu tuh berarti memang ada
relatable juga ya, kayak ini dari bahasa Prancis ada, terus ternyata dimasukin ke bahasa Indonesia sehari-hari dialog gitu masih nyambung ya. Iya, betul. Dan kebetulan kita tinggal di Kemang, otomatis kita bilang is for orang-orang Betawi di sini. Kita tinggal di Kemang. Kemang itu pada awalnya memang yang tinggal orang Betawi, jadi cocok banget dengan judul dialog gue. Itu sih. Kayaknya nanti ada kaitannya nih sama next question-nya nih. Tokoh favorit atau idola itu Kak Angel siapa? Yang Kak Angel kagum, yang mungkin menginspirasi Kak Angel juga ketika Kak Angel membuat pameran atau apapun. Tokoh idola itu terlalu banyak. Kalau disebutin satu-satu nggak muat, tapi saya suka banget dengan Kartini ya. Kartini itu dalam hal pemikiran dia. Orang kan cuma lagi mengangkat baju daerah kalau di sekolah ya, jarang diceritain tentang agim-agimnya tentang Kartini. Lalu saya suka dengan, banyak sekali yang saya suka, susah disebutkan satu persatu. Tapi kalau untuk perempuan saya suka Kartini karena bagaimana perempuan ini dipingit dan punya pemikiran yang Jawani, tapi juga punya pikiran yang luas seperti perempuan-perempuan yang di Eropa ya, dalam arti pemikirannya. Ya betul gitu. Pemikirannya buat saya tuh luar biasa. Kalau kamu baca bukunya, surat-suratnya Kartini, atau kalau sempat untuk pergi ke bekas rumahnya Kartini itu dipajang gitu. Di Jepara ya? Di Jepara itu buat saya tuh ini nggak pernah ngomongin nih. Pemikiran anak umur 16 tahun ya, jadi yang waktu dia tuh usia 16 tahun, 14 tahun, 12 tahun, itu buat saya itu luar biasa. Jadi Kartini itu dalam ya, sangat dalam, filosofinya juga bagus. Jadi buat saya itu salah satu inspirasi saya. Orang kan Kartini tapi buat saya tuh cara pemikirannya yang fenomenal. Bukan cuman dia pingin bikin sekolah, ya itu kan actionnya dia gitu, tapi pemikiran menuju sampai ke sananya yang buat saya luar biasa. Apalagi waktu itu dia masih dipingit dan ya perempuan pada saat itu tidak dikasih kesempatan untuk bersekolah ya, tapi dia udah punya pemikiran ya yang maju. Ya mungkin jangankan sekolah, pada masa itu perempuan tidak bisa menyampaikan pemikiran dia ya gitu. Dan itu di balik Kartini jarang dibahas juga ayahnya. Ayahnya menurut saya ya, nanti jadi panjang nih. Jadi apa seru ini. Ya, jadi setiap tokoh yang saya lihat kayak misalnya Kartini, di belakangnya ada seorang ayah yang latar belakang keraton Jawa, yang seringkali perempuan tuh pada masa itu kurang dianggap sebagai orang yang bisa ditanyakan pendapat atau berdialog. Ya. Tapi seringkali kamu di rumah ngurus anak, makanan tiap hari ada, that's it gitu. Tapi area ini membuka pemikiran Kartini dan juga memberikan kesempatan untuk Kartini pergi keluar. Gitu. Contohnya di mana Kartini diberikan kesempatan oleh ayahnya, dia dengan adik-adiknya pergi ke kota Semarang. Kota Semarang itu kan kota besar pada masa itu. Di kota Semarang dia bisa melihat jalan-jalan, ada teater, ada pada masa itu sekolah-sekolah yang menginspirasi Kartini bahwa Indonesia bisa kok seperti yang di negara lain, di mana perempuan dan laki-laki itu bisa berjalan bersama-sama dan punya kesempatan yang sama. Gitu. Selain Kartini banyak lagi saya suka kamu dia dalam arti cara dia menulis, cara dia menyimpan data, cara dia banyak yang saya suka ya. Usmar Ismail, terlalu banyak tokoh yang saya suka dan menginspirasi gitu. Jadi kalau disebut tokoh favorit banyak banget orang yang menjadi inspirasi buat saya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, Kak Angel kan seorang kurator ya, pasti kan sering ngadain pameran. Ceritain dong pameran pertama kali yang Kak Angel bikin tuh apa? Iya. Itu tahun berapa gitu? Udah lama banget ya pasti. Udah lama banget, tapi kalau mungkin yang saya bikin pertama kali sendiri ya, itu Negeri Dongeng Nusantara. Negeri Dongeng Nusantara. Negeri Dongeng Nusantara itu terinspirasi oleh buku yang dibuat oleh Leboye ya. Leboye itu suami saya pernah membantu Ibu Murti Benanta itu akan membuat
buku dongeng anak-anak. Oke. Dan waktu itu disponsori oleh Indofood. Dan di situ saya lihat, aduh ini jarang sekali dibahas lagi nih tentang ilustrasi dari buku-buku dongeng tersebut. Lalu akhirnya kita bikin pameran itu, dan di situ juga saya tambah dengan arsip-arsip. Jadi dongeng itu bukan cuma yang ada dibuat sekarang, tapi asal muasal dongeng itu dari budaya kita, yaitu budaya bertutur. Gitu, budaya lisan ya. Di Indonesia tuh budaya lisan, makanya jarang ada yang namanya arsip atau tulisan, karena kita terlalu sibuk untuk Lisannya berlisan gitu, bertutur ya. Budaya bertutur ini jadi menjadi sebuah dongeng legenda, fable. Dongeng-dongeng ini yang ditulis oleh Ibu Murti Dunanta lalu diilustrasikan oleh beberapa ilustrasi. Nah, ilustrasinya itu dipamerkan siapa saja mereka, dan juga apa itu dongeng gitu. Dongeng di masa sebelum kemerdekaan, di masa Hindia Belanda, di masa kemerdekaan atau di masa Jepang tuh ada buku-bukunya yang kita temukan, arsip-arsipnya. Bahkan dongeng kita tuh luas banget. Nih dongeng aja nih ya, dongeng tuh ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Batak, dan semua aksaranya juga beda-beda, ditulis dengan alfabetikal maupun bahasa daerah atau tulisannya dengan tulisan-tulisan dari daerah-daerah masing-masing. Dan itu membuat saya terpesona betapa, ini baru dongeng aja ya, kaya banget gitu. Dan tempat saya nggak bisa menampung informasi yang begitu banyak untuk bicara mengenai dongeng Nusantara. Gitu. Jadi itu yang pertama saya buat adalah mengenai negeri dongeng Nusantara. Negeri dongeng Nusantara tahun berapa itu? 2014 atau 2015, saya udah lupa. Antar 10 tahun yang Iya, udah lama banget. Iya. Terus Kak Angel juga kalau nggak salah 2018 sempet bikin pameran Pramudia Anantatur. Iya. Nah kalau itu gimana tuh Kak Angel? Terus sempet ceritanya juga challengingnya, harus ketemu keluarganya, macam. Itu gimana tuh Kak Angel? Jadi idenya berawal dari Happy Salma. Happy Salma itu bikin teater ya, judulnya itu Bunga Penutup Abad. Ya. Jadi waktu itu Happy Salma bikin teater Bunga Penutup Abad, dan saya bilang sama dia, Happy, terima kasih ya, kamu sudah bikin banyak sekali untuk kita belajar mengenai tokoh-tokoh yang mungkin kita nggak sadar atau nggak tahu. Terus dia bilang, Teh, mestinya bikin pameran Pram gitu, karena kita bisa lebih banyak belajar. Lalu dari Happy saya diperkenalkan dengan keluarga Pramudia, lalu disitulah dimulai dengan perjalanan panjang menjadi sebuah cerita mengenai pameran Namaku Pram yang dibuat tahun 2018. Tapi itu melalui riset yang cukup lama, jadi bukan cuma riset 3 bulan. Itu aku melakukan riset mungkin hampir 2 tahun ya, gitu. Hampir 2 tahun untuk cukup meriset dari jauh, bukan meriset langsung ke tempat. Tapi yang intensif itu 4 bulan, setiap minggu saya datang ke rumah keluarga Pram. Jadi intensifnya itu 4 bulan, setiap minggu saya pergi naik KRL ya. Itu. Jadi saya harus naik kendaraan umum. Saya pengen ngerasain karena bagaimana sih jalan kakinya Pram. Jadi pas masuk ke perumahannya itu jalan kaki. Saya merenungi apa yang sebenarnya Pram alami pada masa itu. Sampai segitunya kayak ini. Iya, waktu itu saya pengen, karena saya nggak pernah kenal Pram. Saya nggak tahu Pram itu bagaimana secara pribadi. Jadi saya pengen, kebetulan saya juga suka teater, saya pemain teater juga, jadi saya pengen menyelami kehidupan Pram seperti itu gitu. Kalau naik kendaraan pribadi kan udah nyampe aja, tapi bagaimana perenungan seorang Pram waktu dia masuk ke Jalan Multikarya, dia duduk di mana, dia lihat intel di mana, itu yang saya bisa rasakan. Oh ternyata Pram pada masa itu tuh kurang lebih seperti ini gitu. Dimana dia harus bersikap, apa yang dia rasai, apa yang dia takuti, apa yang dia harapkan. Nah itulah menjadi sebuah pameran yang namanya judulnya Namaku Pram. Dan yang dibicarakan di situ mengenai kemanusiaan ya, jadi kepada memanusiakan manusia dalam dirinya Pram. Jadi bukan tentang lingkungannya, jadi saya lebih bicara mengenai Pram sebagai seorang pribadi, tentang sosoknya. Iya, dia ayo. Oke. Nah, kemarin nih kita ngebahas tentang Lokananta nih, sempet kan ya. Itu pasti di situ seru banget deh.
Itu gimana sih? Kayaknya kan kurator di Lokanantanya juga ya. Iya, betul. Itu seru banget tuh pasti, gimana tuh Angel? Awalnya tuh dari waktu saya bikin pameran Usmar Ismail, lalu Andra Matin datang, dia bilang, Angel, kalau kamu bisa bikin film, karena Usmar Ismail film, pasti bisa bikin musik nih. Aku cuma iya aja, tapi pada saat pelaksanaannya, aduh ini berat banget. Karena aku belum pernah ngerjain yang bentuknya sifatnya sebuah gedung. Kalau dulu kan Usmar Ismail, saya Pram, Lebih ke tokoh ya? itu lebih saya bisa mendengarkan wawancara dari banyak orang mengenai tokoh-tokoh tersebut ya. Tapi kalau ini gedung, cerita mengenai gedung yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Nah itu membutuhkan riset yang juga sebenarnya nggak bisa sebentar. Jadi riset itu dilakukan, itu satu tim. Ada tim yang melakukan riset. Oke. Gitu. Jadi saya mulai dengan kesusahannya pasti karena narasumbernya sudah pada tidak ada. Jadi dari pihak keluarga ataupun narasumber yang mungkin di pertengahan bisa mengalami untuk kerja waktu di Lokananta. Jadi itu sih yang sekarang kita kenal dengan Lokananta Blok. Itu tuh dulu tuh apa, kalau nggak salah tuh itu ya, perusahaan rekaman Indonesia pertama kali itu di situ ya? Iya betul. Jadi perusahaan rekaman milik negara. Milik negara. Ya. Jadi yang pertama itu sebelum menjadi pusat tempat rekaman adalah sebuah pabrik piringan hitam dibangun tahun 1956. Jadi ini juga luar biasa gitu. Saya lihat gila ya Soekarno ini gitu punya visi yang luar biasa. Dia seperti ayah yang kayak memberikan asupan kepada anak-anaknya. Dari pihak musik aja dia berpikir musik apa yang tepat bagi bangsa ini, budaya mana yang harus kita jaga. Buat saya itu inspiring gitu, bagaimana pemikiran Soekarno mengenai bangsanya sendiri. Jadi belajar Lokananta sebenarnya juga belajar mengenai Soekarno, belajar mengenai Raden Maladi. Raden Maladi itu adalah founder dari Lokananta, sekaligus juga pada masa itu seorang guru yang sebenarnya tidak sengaja datang ke sebuah radio CRV. CRV itu Sonos Fahrenheit Radio, jadi radionya Solo yang pada saat itu baru dirusak pemancarnya sama teman sendiri karena kemasukan Jepang. Mereka nggak mau dong kalau Jepang mengambil alih radio, dirusaklah sama mereka. Nah ini mereka para tentara ini sebenarnya tentara pelajar atau orang-orang ya kalau sekarang bisa dibilang mungkin cikal bakal mereka yang punya pemikiran yang maju di setiap kota untuk memerdekakan bangsanya sendiri. Mereka ngumpul gitu tiba-tiba mereka lagi bilang ini gue perlu ngerusakin nih mungkin ya, gue rusakin nih, gile, buat itu keren banget gitu. Terus datangnya si Jepang, siapa nih yang ngerusakin? Nggak ada yang ngaku dong, nggak ada yang ngaku, diem semua. Kalau kasus, takutnya mereka dibunuh atau dimasukin ke penjara. Dan terkenal Jepang itu sadis banget gitu. Jadi malah dipikir tuh kalau nggak ada yang ngaku, kita kena semua nih. Anda bilang yang merusakkan itu adalah pihak Belanda. Oh kamu tahu? Iya saya tahu yang merusak itu Belanda. Tapi kita bisa betulin. Kata dia, oke, kalau gitu saya kasih waktu 3 hari untuk kamu betulin. Boleh. Sambil dia bilang boleh, sambil dia mikir gimana caranya gitu. Akhirnya setelah Jepang pulang, si anak-anak muda ini salah satunya ada Maladi, ada Sugoto dan Utoyo. Sugoto Utoyo itu teknisi, ya teknisi dari si CRV ini. Wah, kan dulu sebelum dia pulang nih di depan, lu mesti ngomong kita perlu apa. Akhirnya dipanggil lagi si kolonel Jepang itu, dia bilang, Pak, kalau mau dibetulkan, saya minta kendaraan, saya minta dana, dan saya minta keleluasan untuk bisa masuk ke dalam kantor Bapak untuk laporan. Gitu. Ada dikasih sama Jepang itu. Difasilitasi. Jadi dalam 3 hari si pemacar itu bisa benar kembali. Pinter ya mereka ininya ya. Itu malah dia pintar sekali. Jadi si Maladi bisa bersiasat gitu. Padahal dia seorang guru. Dia bukan seorang CRV, bukan orang yang terlibat di bidang radio, tapi kebetulan pada masa itu dan waktu yang tepat dia ada di tempat itu. Jadi si Maladi ini bilang, saya bisa betulkan 3 hari Pak gitu dengan teman-temannya. Nah Sugoto dan Utoyo itulah yang menjadi
cikal bakal Utoyo, Maladi, dan Sisugoto yang menjadi cikal bakal dari adanya Lokananta. Banget ceritanya. Menarik banget karena saya pas lihat, waduh gila ini si Maladi ini canggih banget gitu cara dia berpikir, berpikir ke depan. Iya. Dan Maladi ini pada saat dia sudah membuat radio itu balik kembali, si pemacar itu balik kembali, si Jepang bilang gini, mulai hari ini kamu menjadi ketua Hosokyoku Solo. Wow, Hosokyoku itu adalah radio Jepang yang di Solo. Nah, Hosokyoku di setiap kota itu ada, tapi cuman semua diketuai oleh orang-orang Jepang. Hanya orang Solo asli, ketuanya itu cuma Raden Maladi di Solo. Wah, jadi he is the only one orang Indonesia asli Solo yang mengapali Hosokyoku. Wow, keren banget. Karena dia memberikan kasih tahu soal itu Belanda, terus gitu dia memperbaiki, jadi Mungkin trust ya, trust ya. trust dari si Jepang kepada orang Indonesia ini, dan itu yang Apresiasinya. betul. Iya, betul. Itu sih buat saya luar biasa. Ternyata gitu ya cerita di balik Lokananta tuh ya. Seru ya ngobrol-ngobrol kayak gini tuh, memang kayaknya nggak cukup deh untuk YouTube, cuma sebentar doang. Oke, Kenjo mau nanya dong, Kenjo kan kuratornya. Itu tantangan sebagai kurator itu apa sih? Nah, kalau saya memang banyaknya di bidang sejarah. Yang paling takut adalah menyajikan data yang salah. Paling takut. Dan biasanya pameran kita buat itu kan datanya nggak ada. Kalau lihat di internet tuh nggak ada, di Google juga nggak ada. Jadi itu melalui proses yang panjang dari interview dan juga mempelajari setiap arsip yang ada gitu. Dan digabung arsip itu dengan fakta sejarah yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu yang paling butuh waktu paling lama. Seperti Pramudia itu 2 tahun. Untuk Lokananta saya butuh 1 tahun, dan buat saya 1 tahun itu juga masih sangat-sangat minim. Gitu. Jadi itu yang paling ditakuti dari saya adalah menyajikan fakta atau data yang salah. Karena penting banget ya fakta dan Betul, karena itu menyesatkan. iya. Gitu. Jadi banyak, kalau saya lihat Wikipedia itu banyak sekali data juga yang tidak akurat gitu. Jadi gemes pengen betulin, tapi itu bukan tugas saya. Cuman sayang sekali kalau misalnya itu tidak akurat. Jadi kayaknya kalau misalnya ada buku sejarah yang lebih bisa mempunyai satu tim untuk membetulkan cerita-cerita itu, ya itu akan sangat membantu. Soalnya knowledge sih itu ya. Betul. Dan akan disampaikan ke generasi berikut. Betul, karena budaya kita itu tadi ya saya bilang bukan budaya menulis. Jadi kalau seorang tokoh biasanya dia menulis, tapi belum tentu anaknya baca. Iya. Nah, seorang tokoh ini juga mungkin tidak menulis gitu. Jadi dia bertutur, berlisan kepada keluarganya. Jadi kalau ditanya ini kapan, saya kurang tahu, saya nggak ingat apa. Nah, hal itu yang harus kembali kita cek lagi dengan orang-orang yang pernah hidup atau masih hidup pada saat kejadian. Nah, itu yang agak sulit, krusial, karena Indonesia ini udah 78 tahun ya merdeka. Jadi Challenging ya. sangat Kalau orang-orangnya masih ada lebih oke, lebih enak. Tapi kalau udah nggak ada, waduh ini mau kemana? betul. Emang penting sih sejarah tuh sekarang itu ya. Kadang-kadang kita tuh suka lupa dengan sejarah. Dan menurut aku kalau sejarah tuh apa ya, mungkin buat orang lain tuh membosankan, tapi aku juga senang sejarah gitu. Itu kita bisa banyak belajar banyak hal dari sejarah ya. Betul. Jadi senang sih kemarin melihat antusias anak muda di Solo mengenai Lokananta. Dan kalau mereka sudah mengenal Lokananta, mereka terinspirasi untuk sesuatu yang baru dari sebuah cerita menjadi bentuk yang berbeda. Bisa jadi musik, bisa jadi film, bisa jadi teater. Itu inspiring buat saya. Iya betul. Butuh persiapan berapa lama sih untuk sebuah pameran kayak Injeng? Biasa dong. Rata-rata beda-beda. Ya beda-beda, tergantung dari tokoh yang kita angkat, ataupun sebuah tempat yang kita angkat, atau cerita yang kita angkat. Jadi semuanya tergantung, dan kesiapan arsip ya. Kalau sekarang di Dialog gue lagi ada pameran book paper and discovery, itu butuh waktu 1 tahun untuk menyiapkannya.
Kenapa? Karena itu riset ya, lebih kepada riset. Jadi hampir semua pameran kita berhubungan dengan riset. Ya riset visual maupun riset yang harus kita cari ceritanya tuh seperti apa. Dan seringkali terhubung selalu dengan Belanda. Karena otomatis ya ke situ ya. Betul. Dan saya lihat bahwa arsip yang dikelola oleh orang Belanda itu termasuk yang sangat rapi dan detail. Gitu. Jadi kalau mau tahu nih ya kota kita dulu seperti apa, jalan seperti apa, prosesnya seperti apa tuh biasanya kita nemu arsip-arsipnya. Tapi begitu setelah 1949 itu agak-agak berubah ya, ada agak susah mencarinya Dan berpindah tangan. betul. Iya. Nah, sejarah kan storytelling, it's a storytelling. Jadi yang mau diceritain adalah sebuah dongeng ya, mendongeng. Jadi dialog itu mendongeng, bercerita tentang banyak hal. Berarti Kak Angel itu memang secara nggak langsung ya, secara langsung juga sih mengarsipkan semua ya dalam mengerjakan itu kan research and development kan. Ya. Berarti Kak Angel juga mengarsipkan dong. Iya, harus mengarsipkan. Setelah itu biasanya setelah pameran kita merapikan kembali arsip-arsip yang tercecer. Gitu. Jadi kadang-kadang kayak banyak keluarga yang tidak tahu caranya untuk merapikan file, merapikan Penting sekali. iya, atau menyimpan arsip-arsip tersebut. Tapi memang di Indonesia agak susah karena kita punya negara iklim tropis yang lembab. Iya, gitu. Kak Angel, mau nanya dong. Kak Angel itu kan suka, aku kan nge-follow tuh Instagramku Mang RT RW. Itu tuh apa sih Kak Angel? Itu Aku tuh berawal penasaran, itu tuh kenapa namanya Iya. Mang RT RW gitu? itu berawal dari pameran yang dibuat oleh Hermawan Tansil waktu itu di ICAP 2016 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu aku sama suamiku kan dikasih kesempatan untuk membuat sebuah pameran yang berhubungan dengan komunitas. Oleh Ibu Diana Nasir dalam Indonesia Contemporary Art and Design ICAP yang setiap tahun ada di Kemang dan tepatnya di Hotel Grand Kemang. Lalu pada saat saya berdiskusi, kenapa kita nggak angkat, kita tinggal di Kemang sekian lama, ICAP juga di Kemang, dialog gue juga di Kemang, kenapa kita nggak membicarakan asal-usul Kemang, kenapa terjadi Kemang dan sebagainya. Akhirnya disebut dengan Kemang RT/RW. Jadi itu meriset tentang asal mula Kemang itu apa, orang-orangnya di Kemang seperti apa, tipikal orang Kemang seperti apa. Contohnya ya, kenapa sih jalan Kemang itu kok kecil-kecil, nomornya tuh nggak berurutan. Nah, Nggak berurutan. kayak jalan Benda ini kan 14H. Iya. Tapi depan nomornya bisa 90. Oh iya ya, aku nggak tahu loh kalau nggak dibilang. Iya. Oh itu. Iya, terus kenapa jalan banyak yang buntu dan sebagainya. Nah, itu dilakukan dengan riset dari bertanya kepada orang-orang yang masih hidup. Sekarang sih udah banyak yang udah nggak ada ya. Tapi waktu itu kita melakukan riset itu dengan banyak anak-anak muda yang kita sebar di sekitar Kemang. Lalu mereka menemukan bahwa ya itu terjadi dari cerita orang-orang yang pada saat itu masih hidup. Jadi ya itu balik lagi ke bertutur ya. Itu storytelling lain. Jadi dari budaya bertutur atau budaya yang bercerita atau budaya lisan inilah yang menjadi tulisan yang kemudian kita bukukan itu, kita tulis dan kita jadikan Kemang RT/RW di media Instagram. Di buku kayak dia sipin Ya, kita punya bukunya gitu. Itu tuh Kemang tuh sebetulnya nama apa sih? Nama pohon. Pohon. Berarti di situ banyak pohon Kemang. Iya, Selain betul. namanya Kemang. Betul. Kemang itu pohonnya mirip sekali dengan mangga dan buahnya itu bentuknya juga kalau bentuk shape agak seperti mangga tapi nggak terlalu ya, cuman shape-nya aja. Tapi warnanya coklat dan kalau sekarang masih banyak ditemukan dan dijual buahnya di Bogor paling banyak gitu. Mungkin orang Bogor suka kali ya, asam kesep-kesep itu rasanya. Tapi zaman Belanda ini apa ya Mas ini? Nah, zaman Belanda di Kemang itu tidak dijadikan sebuah tempat hunian. Jadi zaman Belanda itu Kemang itu di-preserve sebagai green space. Dan dulu itu di zaman 1950-an di Kemang itu adalah banyaknya susu ya, pabrik susu.
pabrik susu tuh di Kemang, di mana orang kalau kalau di Bandung kan Lembang ya kita nemu ya. Karena kalau di Kemang itu adalah susu dan tempe. Otomatis karena ada susu, pasti ada tahu, ya ada susu dari tahu. Ternyata udah dibuat dari masa itu dan buah-buahan. Jadi makanya disebut kebun atau taman Kemang atau apa ya istilahnya. Ya memang dibuat dulu adalah green space, green area. Gitu. Menarik banget. Makanya kalau kenapa Kemang banjir, otomatis Kemang banjir karena pemukiman yang padat terutama di daerah aliran sungai. Di Sungai Krukut itu rumahnya semua, mau gede mau kecil semua di situ. Jadi mempersempit yang namanya sungai itu, otomatis dia meluas. Iya. Dengannya ada pembangunan gedung tinggi, terus ada yang basement dan sebagainya, itu membuat akhirnya apa yang pernah ada dulu hilang. Sayangnya. Jadi otomatis kalau semakin dibangun, Kemang akan semakin banjir. Oke, Kak Angel, thank you so much ya buat waktunya. And jangan lupa follow Instagram Aliniar Indonesia di aliniar.id dan juga jangan lupa follow Dialogue Art Space di dialogue_art. ya Dialogue Arts. Yeah. Okay, see you next episode and bye-bye. Bye.